Saat melihat kota Dumai sekarang, terdapat kilang minyak, pelabuhan sibuk, lampu kota di malam hari. Apakah kamu tahu bahwa di balik modernitas itu ada kisah yang turun-temurun diceritakan warga tentang kisah Putri Tujuh? Diceritakan di zaman dulu, di wilayah yang sekarang Dumai, terdapat sebuah kerajaan bernama Seri Bunga Tanjung yang diperintah oleh seorang ratu bernama Cisima. Ia memiliki 7 putri yang sangat elok, cantik, pintar, di mana yang paling menarik perhatian adalah sang bungsu yang bernama Mayang Sari atau Mayang Mengurai, terkenal karena kecantikannya yang memesona dan semua orang sangat terkagum. Kisah menceritakan bahwa suatu hari, ke-7 putri sedang mandi di sebuah lubuk yang disebut Lubuk Sarang Umai. Tanpa sadar, mereka diamati oleh Pangeran Empang Kuala yang sedang lewat bersama pengawalnya. Pangeran terpesona kecantikan Mayang Sari dan berniat melamarnya. Namun, pinangan harus ditolak karena adat mengatakan putri tertua yang harus dinikahi terlebih dahulu. Seiring waktu, cerita ini bertambah tragis. Ada versi mengatakan bahwa kerajaan tersebut diserang atau mengalami konflik dengan pihak luar. Beberapa mengatakan Putri Tujuh mengalami nasib yang pilu, hingga kisahnya menjadi lagu-lagu dan nyanyian rakyat tentang kehilangan dan pengorbanan. Nama Dumai sendiri dipercaya berasal dari ucapan sang pangeran ketika melihat Mayang Sari di lubuk itu. Gadis cantik di lubuk Umai Kantik di Umai. De Umai. Dari sanalah sebagian warga percaya istilah itu berkembang menjadi nama kota Dumai. Ada juga bukti-bukti lokal yang memperkuat legenda ini, walaupun belum diverifikasi sepenuhnya oleh arkeologi modern. Contohnya, Kelurahan Ratu Sima mengambil nama dari Ratu Ciksima, dan makam pesanggerahan Putri Tujuh di area kilang Pertamina Ap kedua, Dumai, konon adalah makam para putri tersebut. Namun, penting untuk kita sadari, sebagian besar sumber legenda ini bersifat lirikal dan lisan nyanyian rakyat. Tarian, tradisi lisan bukan catatan sejarah resmi. Banyak yang mempertanyakan, apakah kerajaan tersebut benar-benar berdiri sesuai dengan narasi? Apakah 7 putri itu nyata hadir sebagai tokoh historis? Ataukah ini simbol budaya untuk menjelaskan asal nama kota dan nilai moral? Dari sisi moral dan budaya, legenda Putri Tujuh memiliki kekuatan yang besar. Ia membentuk identitas lokal, mengajarkan nilai kecantikan, kehormatan, kejujuran, dan rasa cinta tanah air. Ia juga menjadi bagian dari tradisi seni nyanyian, tarian, hingga penamaan tempat yang membuat kisah ini tetap hidup di masyarakat Dumai. Jadi sobat sejarah, apakah Putri Tujuh itu nyata? Bisa jadi ada inti kebenaran di balik legenda ini, tempat sungai nama-nama lokal, makam, dan pengaruh budaya yang nyata. Tapi banyak detailnya yang mungkin tidak lebih dari cerita yang diubah dan diperindah oleh waktu. Legenda bukanlah kebenaran sejarah sepenuhnya, tapi bukan pula khayalan murni. Kisah Putri Tujuh adalah ruang antar dua dunia, antara mitos dan fakta yang menghubungkan kita dengan masa lalu dan budaya dengan akar kita. Jadi, saat kamu berjalan di Dumai, lihatlah ke arah Lubik Lubak Tua, makam-makam sunyi, dan pohon-pohon yang rindang. Di sanalah cerita Putri Tujuh berbisik, mengingatkan kita bahwa sejarah bisa ditemui di setiap sudut yang kita anggap hanya mitos. Kekayaan ini adalah aset sejarah yang terwariskan dengan turun-temurun dari nenek moyang kita.